setengah meter apa 80 cm itu, mau dekatnya 1 meter itu. Panggungnya itu rumah panggung bang. Jadi setelah saya deal kayak gitu kan, nanti itu saya ceritakan. Nah si Om A ini menjelaskan bahwa rute-rute yang saya akan lewat ini kabur. Jadi konsekuensi yang saya hadapi juga 15% peluang saya buat hidup itu karena atas benar-benar keinginan saya untuk lepas atau lari dari sana dan ketemu sama orang tua saya. 85%-nya lagi bang itu kematian bang, bukan sembarangan. Kalau dari korbannya ini bang, dari pertama saya ditahan, bahkan dari pertama saya udah ngelakuin itu malamnya pun udah ada bayang-bayang gitu bang ya. Dalam arti dia menghantui saya lewat mimpi gitu. Tapi nggak ada rasa ibaratnya dia menghantui dengan tujuan dia benar-benar menakuti gitu bang. Cuma pengakuan dia yang menyesal gitu. Menyesal udah melakukan ya kezoliman sama saya nggak merasa dizolimi, cuma berdasarkan apa yang saya lihat, menginjak-injak nasi saya gitu kan. Kayak menghina saya, menghinakan saya itu perbuatan zolim ya. Dia mengakui hal itu kan, keburukan dia itu sama saya, minta maaf sama saya gitu kan. Awalnya emang saya abaikan. Saya berpikir kayak gini, mau sampai kapan kamu ngitin saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang sebelumnya sudah mengisi di acara podcast di channel YouTube Jejak Backpacker. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 1234 5683 atau di 0858 47683. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Yanto, Mas Yanto ya. Kita ketemu lagi Mas Yanto. Alhamdulillah masih diberi kesempatan. Ini berarti Mas Yanto dari luar kota ya. Iya bang. Jadi susah buat kesininya. Kemarin kita udah undang. Sekarang lagi sembunyi. Iya. Iya, sorry nih Bang repotin ya. Jadi ini langsung dari ya lumayan jauh lah Mas Yanto ini perjalanan ke sini dengan naik travel tadi Bang. Iya Bang. Naik travel ke sini dengan sendirian dan ini boleh ditahu nggak sih penonton keadaan Mas Yanto ini seperti apa tuh, boleh nggak Mas Yanto? Ya. Saya cerita sedikit ya. Mungkin nanti kalau emang nggak boleh tinggal di-cut aja ya editor ya. Jadi Mas Yanto ini mohon maaf penglihatannya itu hanya bisa melihat jarak 1 meter ya Bang. 1 meter ya. Bahkan kalau siang hari itu saya potong Bang. Maaf ya. Kalau siang hari itu gangguan saya silau matahari Bang. Oh, jadi benar-benar blur nggak bisa lihat ya. Bantuan saya kacamata aja, kacamata hitam. Oh. Biar ini silau gitu. Oke. Nah itu sebelum kejadian yang dulu, sebelum kejadian yang pernah di podcast ini. Iya. Nah itu sebelum Bang, tahun 2015. Tahun 2014 saya kecelakaannya ya. Oke. 1 tahun kemudian ya itu parah-parahnya lah. Ibaratnya saya baru merasakan kondisi parahnya itu setelah tahun 2015. Saya kayak gini karena kecelakaan di tahun 2014 itu Bang. Oh kecelakaan kendaraan. Iya, kecelakaan motor ya. Mengakibatkan mungkin ada saraf yang saraf matanya itu. Oke. Turut prihatin ya Mas Yanto ya. Oke. Nah teman-teman di sini jadi kita akan melanjutkan cerita Mas Yanto yang mungkin ada yang terlewatkan di podcast yang sebelumnya itu ya. Dan kita menanggapi dari komentar-komentar teman juga di sini Mas Yanto akan
menjawab semuanya gitu. Iya, insya Tapi Allah. sebelum Mas Yanto menceritakan lebih panjang lebar lagi, saksikan dulu setelah yang satu ini. Mas Yanto, nah Iya, ini kan banyak banget ya apa namanya pertanyaan dari penonton itu yang mungkin saya juga bacanya, oh iya ya kemarin nggak dibahas nih si ininya gitu. Tanpa disengaja Bang ya. Tanpa disengaja, Iya. karena udah lama juga kan kita podcast itu ya. betul. Ternyata penonton masih kurang puas gitu dengan yang pertama yang paling banyak itu adalah mereka menanyakan bagaimana nasib si perempuan ini. Perempuan katanya binal, Iya. perempuan binal. Mereka banyak mengutuk perbuatan si wanita ini gitu. Iya. Nah itu memang setelah itu kan Bang Mas Yanto ini kan ke Jakarta ya. Jadi selesai tuh ceritanya, nggak ada kelanjutan lagi tentang si wanita ini. Nah Iya. itu dari situ masih sempat berhubungan atau gimana nih keadaan si wanita Jalang ini? Jadi saya jawab Bang ya, tapi sebelum saya jawab saya mau nyapa subscriber Jejak Backpacker juga ya. Semoga kalian di sana semua sehat walafiat, Di sini dimudahkan kameranya Bang. rezekinya ya. Di sini. Oke. Dimudahkan rezekinya ya. Mudah-mudahan para subscriber setia Jejak Backpacker juga bisa dikasih keselamatan dunia dan akhirat gitu. Jadi Bang saya jawab gini Bang ya. Oke. Kabar si cewek itu Bang ya. Si cewek itu yang terakhir saya lihat Bang waktu saya dipukulin sama dia itu kan. Bukan dipukulin sama dia Bang ya, dipukulin di masa itu kan. Di Yang masa waktu itu sebelum ya. ya. Nah, itu sebelum menghilangkan nyawa itu ya. Saya dipukulin dan berapa hari kemudian saya kan ada perawatan juga yang membuat stamina saya, fisik saya lumayan lah gitu kan. Belum 100% fit gitu kan, bugar. Nah, di situ berapa hari kemudian saya terakhir ketemu dia di situ. Tatap mata secara langsung. Nah, setelah itu Bang, jadi tepat di tahun yang sama, tahun 2021 sekitar bulan Desemberan, nggak tahu tepatnya tanggal berapa ya, sempat lihat juga di Facebook dia Bang. Di Facebook dia kabar-kabar gitu kan, tahu juga dari teman dia, ternyata dia udah di Jakarta lagi. Oke. Bekerja sebagai, perlu disebutkan nggak Bang? Boleh. Nah itu di spa, spa gitu kan, pijat gitulah gitu. Oke, paham. Itu Bang. Jadi ya semenjak saat itu saya tahu kabar dia di situ ya udah nggak putus, udah sama sekali nggak kontak lagi sama dia. Bahkan semenjak di perkebunan itu Bang. Itu Bang. Jadi jawaban saya. Oh, berarti setelah setelah pelarian itu memang nggak lost contact betul-betul Bener-bener ya. lost contact, Bang. Contact ya. Nah, untuk sama teman-teman Mas Yanto yang di sana kayak orang yang dari timur ini gimana itu? Sama halnya gitu juga Bang. Jadi lost saya contact bener-bener soalnya mau lihat perantara siapa saya bisa tahu kontaknya Abang E, terus Om A ini yang bisa ngebantu saya kayak gitu, saya mau tahu dari mana gitu kan. Sementara saya nggak ada akses buat cari tahu gitu, nggak ada sama sekali. Gitu Bang. Jadi benar-benar ya teman-teman ya Iya. memang udah nggak ada udah lost contact lah mereka ini. Nah, setelah mengetahui si wanita ini bekerja di spa, itu gimana perasaan? Masih ada nggak sih Bang rasa-rasa suka atau gimana gitu? Masih ada? Kalau perasaan dendam, saya nggak pernah dendam sama orang Bang ya. Jadi apa yang mereka perbuat sama saya, baik buruknya Allah yang balas Bang gitu kan. Saya manusia cuma punya rasa sakit hati manusiawi Bang ya. Rasa sakit hati saya itu ya apa yang saya lakukan terbaik buat dia, saya melakukan yang terbaik buat dia, cuma dibalas dengan pengkhianatan kayak gini Bang. Nah di situ saya berpikir ya udah, apapun yang terjadi sama kamu gitu, sama dia, sama si cewek itu baik buruknya ya udah gitu kan. Saya udah nggak mau tahu. Bahkan semenjak saat saya di sana pun dia melihat saya dalam kondisi kayak gitu, dia nggak peduli. Buat apa saya peduli sama orang yang sama sekali udah nggak punya rasa kemanusiaan sama saya. Gitu Bang. Oke. Nah sini ini berarti ya dia udah memang dari awalnya bukan wanita baik-baik. Iya ya. Bang, latar belakang keluarganya. Latar belakangnya juga setelah kerja di situ ya dia
dia pun mencari kerjaan dengan ya yang kayak gitu gitu. Di sini Bang yang perlu saya ceritakan sama Bang Ale sama sobat ini juga, Jajak Backpacker juga. Selama komunikasi atau hubungan sama dia, ini sebelum Bang ya, sebelum saya berangkat Kalimantan bareng sama dia ini, dia tuh sempet cerita sama saya ya. Jadi saya sempet punya itikat baik buat istilahnya menghalalkan hubungan kami Bang. Tapi nunggu saat dia benar-benar cerai sama suami sahnya ini. Cuma si cewek ini balasnya gini Bang. Dia bukan balas lewat saya langsung, tapi dari temennya dia. Katanya, Mas, kalau kamu mau benar-benar nikahin dia gitu, harus benar-benar siap gitu kan. Dalam arti orang tuanya itu pengen yang di atas derajat dia, di atas derajat keluarga dia gitu. Dalam arti secara finansial baik Bang gitu Bang. Sementara saya apa gitu Bang lah gitu. Jadi secara garis besar itu matre Bang. Iya, udah kelihatan dari awal yang diceritain sama Mas Yanto juga. Dia udah kelihatan memang hanya uang yang dia butuhkan. Betul. Gitu. Nah, terus ini yang jadi pertanyaan juga itu perkebunannya ini legal atau ilegal, Bang? Kalau ilegal atau enggak, atau ilegal atau legalnya Bang ya, kesimpulan saya dari pengakuan Om A ini yang membebaskan saya dan kenyataan yang saya lihat itu Bang ya, meskipun saya baru beberapa hari di sana, secara kerja kan saya baru 4 hari. Nah di situ saya udah mulai bergaul juga Bang, berbaur sama yang sekitar saya itu. Saya cari tahu tentang legal atau tidaknya ini perusahaannya gitu kan. Ada kejadian di mana orang katanya baku hantam sampai adu fisik, meninggal gitu ya, diabaikan gitu aja Bang, diabaikan gitu aja. Cuma ya saatnya udah meninggal ya dikubur gitu kan. Tanpa ada kebijaksanaan dari perusahaan, jangankan yang meninggal, yang sakit pun Bang, tanpa ada kebijaksanaan dari perusahaan untuk memulangkan itu jenazah ke kampung halamannya, tanpa ada kebijaksanaan kayak gitu, bantuan dana atau apapun nggak ada Bang. Jadi kesimpulan saya dari situ ya, dari yang lalu-lalu itu Bang, si Om A ini pun menjelaskan kalau ini tuh perusahaan yang kacau gitu kan, dalam konteks ini nggak diakui secara resmi gitu Bang. Jadi saya berani lah ibaratnya. Ya buat apalah ibaratnya saya juga melihat kondisi yang ada kayak gini, buat apa saya ibaratnya takut gitu Bang. Gitu. Tapi kalau untuk petinggi-petingginya gitu untuk ke sana mereka pakai helikopter atau gimana? Enggak Bang. Jadi mereka punya ada kendaraan dinas masing-masing. Oh tetap iya. Dalam perjalanan sama-sama jauh juga sama-sama jauh juga. Oke. Nah, selanjutnya Bang, ini kan waktu di sana Bang Yanto atau Mas Yanto ini kan udah di penjara ya. Iya Bang. Tapi perlu kita luruskan lagi Mas Yanto. Di sana itu sebenarnya penjara yang seperti apa nih Mas Yanto? Boleh dijelaskan nggak biar penonton juga nggak bertanya-tanya, soalnya masih di tahun 2021, 2023 sudah ada di podcast Jejak Backpacker. Jadi gini teman-teman ya Bang Ale, jadi saya ceritakan di saat malam kedua setelah si korban itu hilang ya kan, saya diajak salah satu mandor sana yang kebetulan orang Jawa Barat juga, saya nggak bisa sebutin namanya Bang ya. Jadi dia itu, si bapak ini ngajak saya untuk berkunjung ke baraknya dia, disebutannya barak gitu kan, baraknya dia, tapi dilewatkan Bang, baraknya dia itu dilewatkan dan saya diajak ke kantor Kabesa. Saya sebutkan aja nggak apa-apa, kantor Kabesa ya. Pikiran saya udah curiga gitu kan, oh ini pasti arahnya ke sini, dan bener aja Bang di sana. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ngalamin kondisi yang namanya kontak fisik, apa saya kekerasan fisik, nggak ada Bang. Ditanya baik-baik, cuma ditanya saat itu para petinggi ini Pak Bang, jadi berkumpul sekitar 8 orang tanpa Om A ini yang temannya sahabat saya itu, omnya sahabat saya itu, mereka itu bilang gini, yang 8 orang itu berkumpul suruh mengakui. Jadi mereka pun udah tahu Bang. Udah tahu simpang siurnya kabar ini, cuma pengen dengar pengakuan secara langsung dari saya pribadi. Dengan kata lain mereka pertama kali bilang ini, sekarang si ini hilang gitu kan, kamu tahu dia kemana gitu kan. Saya diam Bang. 1 sampai 5 menit, kurang lebih 10 menitnya saya diam, dan saya
Di antara diam saya itu masih dicecar pertanyaan. Dengan inian kayak gini, dia bilang gitu. Kalau kamu mengakui, mungkin hukumannya bisa lebih ringan buat kamu. Tapi kalau kamu mempersulit kami gitu kan, ya jangan salahkan kami gitu kan. Kalau emang kami bisa bertindak lebih tegas sama kamu gitu kan. Akhirnya saya mengakui bang, dan saat itu malam harinya saya cari, dibantu mereka juga kan, mereka cari juga kan, jam 2-an baru ketemu gitu, baru ditemukan. Dan lokasinya pun udah agak jauh dari tempat yang saya buang itu, sekitar kurang lebihnya 50 meter lah bergesernya itu. Udah sempat dibawa buaya itu. Kurang ya? lebihnya seperti itu bang. Oke. Selanjutnya dikurung di situ. Iya, di situ dikurung, jadi bukan kurung macam penjara ya, saudara-saudara semua. Jadi penonton Jejak Backpacker juga bukan itu kurungan penjara seperti pada umumnya, gitu kan. Itu sejenis kantor, perkantoran ya para pengurusnya itu bang ya, petinggi-petingginya itu. Dan di situ juga ada beberapa parkiran mobil, kayak mobil dump truck gitu kan. Dan ada kantor-kantor para karyawan juga. Dan ujung saya, di ujung lorong sana itu, nah tempat saya dikurung itu sekitar 2 meter kali 3 meter kurang lebihnya, 2 kali 3, dengan lebar 2 ke belakang 3 jadi satu sama kakus WC gitu kan, sama tempat tidur saya juga di situ. Gitulah bang, bukan penjaraan kayak teralis besi apa kayak gimana, bukan. Jadi bener-bener ruangan tanpa cahaya. Itu bekas gudang tadinya bang, bekas gudang kayak macam-macam apa gitu di situ semua. Tapi kalau bukan penjara berarti masih ada kayak pintu atau jendelanya kayak gitu kan, masih bisa kabur lewat situ. Nah itu yang saya tahu itu ventilasi udara cuma di atas itu aja. Itu atasnya kan asbes, atasnya asbes, cuma ada sekitar jarak ya mungkin 1 jari saya ini, 5 jari saya ini jarak, itu pun terlalu tinggi ya. Lebih kecil lagi malah 3 jari kurang lebih itu ventilasi udaranya itu. Cahaya masuk dan sama udara masuk ya sekitar 3 jari ini. Kanan kirinya udah papan semua, bukan papan biasa, papan tebal-tebal gitu kan. Papan hutan kayu Kalimantan kayak gimana gitu tebalnya. Dan pintu masuk utama ya pintu masuk yang saya masukkan ke situ gitu kan. Cuma berukuran setengah meter kali berapa, 60 cm kalau kurang lebihnya. Oke, ini akhirnya berhasil kabur ya, seperti yang diceritakan di video sebelumnya. Iya. Mas Yanto itu kabur, dan sekarang statusnya gimana Mas Yanto? Nah kalau masalah statusnya itu ya, dari pengakuan Om A ini dan dari kenyataan yang saya lihat, sebelumnya saya terangkan juga di sini ya para penonton, kabur ini saya ini bukan dilalui dengan cara yang singkat gitu kan. Dari perjalanan, dari awal niat saya ungkapkan mau kabur gitu kan, mau minta bantuan Om A ini sama Bang E, itu butuh waktu 3 hari nunggu jawaban mereka ini. Jadi saya butuh waktu 3 hari untuk nemu jawaban mereka, mengiyakan itikat saya, niat saya untuk kabur gitu kan. Hari pertama saya tanya, Bang, saya udah nggak sanggup di sini, saya pengen pulang gitu kan. Tanpa respon bang, tanpa respon. Malam kedua saya pun ungkapkan hal yang sama, cuma teman saya itu yang jawab, nanti kami pikirkan gitu kan. Dan malam ketiganya saya nanya lagi kayak gitu, dan ini omnya malah balik nanya ke saya, kalau kamu yakin kamu udah siap, kamu harus tanggung resikonya dan kamu tahu konsekuensi yang bakal kamu hadapi. 15% peluang kamu buat selamat gitu kan. Dijelaskan juga sama dia bang, jadi kondisinya yang bakal saya hadapi kayak gini. Jadi kondisi pertama yang saya hadapi itu, mereka mau bantu pelolosan saya ini lewat papan di bawah itu bang. Papan di bawah, jadi sekitar setengah meter apa 80 cm itu, mau dekati 1 meter itu. Panggungnya itu, rumah panggung bang. Jadi setelah saya deal kayak gitu kan, nanti itu saya ceritakan. Nah si Om A ini menjelaskan bahwa rute-rute yang saya akan lewat ini kabur. Jadi konsekuensi yang saya hadapi juga 15% peluang saya buat hidup itu karena atas benar-benar keinginan saya untuk lepas atau lari dari sana dan ketemu sama orang tua saya. 85%-nya lagi bang itu kematian bang, bukan sembarangan.
hutan sawit yang gelap gulita itu dengan keadaan mata saya terbatas kayak gini dan hewan-hewan yang bukan kayak hewan-hewan biasa gitu bang ya, macam banyak babi hutan atau apa namanya bekantan, itu kera khas Kalimantan itu nyerang bang. Oh, Orang itu nyerang hutan, ya bekantan. ada bekantan di sana itu nyerang. Jadi ya kondisi mata saya begini, yang lebih ininya lagi bang, ular itu bang, kayak macam ular-ular besar itu banyak di sana bang. Selain resiko kayak binatang buas kayak gitu, resiko medannya juga saya hadapi bang, banyak jurang. Dengan keadaan mungkin kalau siang saya masih bisa melihat lah meskipun samar-samar, tapi kalau malam hari saya benar-benar harus mengandalkan insting saya bang. Ya kalau pandangan semeter kayak segini ya, kayak kita hadap-hadapan Iya, gini ini ya. jujur aja bang, Tapi wajah saya masih jelas, Bang. blur Ya. pengakuan saya asli blur. Tapi nggak ada niatan cek ke dokter mata buat pakai kacamata gitu atau? Saat tahun 2014 kecelakaan itu udah terapi dan 2015 awal saya konsultasi sama orang tua saya, soalnya saat itu saya udah, istri saya bang udah nggak mau tahu gitu kan tentang kondisi saya gimana. Jadi saya konsultasi sama orang tua saya, diantar ke rumah sakit Cicendo di daerah Bandung, khusus mata. Di sana saya ketemu sama orang dokter Jerman langsung yang menangani, dan dia bilang katanya ini nggak bisa secara ibaratnya ganti mata atau gimana, ini matanya normal, cuma operasi harus lewat sarafnya, saraf matanya harus dipotong bang. Jadi bentuk urat saraf mata itu benar-benar kayak udah angka 8. Jadi makin rapat itu makin kecil kesempatan saya buat ngelihat jelas gitu bang. Mau nggak mau harus operasi dengan biaya waktu itu nominalnya sekitar 25 jutaan. Saya uang dari mana bang? Itulah. Ya mudah-mudahan nanti bisa sembuh dan ada jalan semuanya buat menuju kesembuhan matanya ini bang ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi bang Yanto. Ya. Nah selanjutnya kita beralih ke korban nih bang ya. Korban kan sudah nggak ada lagi ya artinya gitu. Nah setelah itu kemarin kan nggak diceritain ke teman-teman, apakah ada gangguan ataukah korinnya itu sempat mendatangi nggak nih lewat mimpi, atau dia menampakkan wujud menyerupai jin atau yang lain-lainnya gitu? Iya. Ada nggak di situ bang? Kalau dari korbannya ini bang, dari pertama saya ditahan, bahkan dari pertama saya udah ngelakuin itu, malamnya pun udah ada bayang-bayang gitu bang ya. Dalam arti dia menghantui saya lewat mimpi gitu, tapi nggak ada rasa ibaratnya dia menghantui dengan tujuan dia benar-benar menakuti gitu bang. Oke. Cuma pengakuan dia yang menyesal gitu, menyesal udah melakukan ya kezoliman sama saya nggak merasa dizolimi, cuma berdasarkan apa yang saya lihat, menginjak-injak nasi saya gitu kan, kayak menghina saya, menghinakan saya, itu perbuatan zolim ya. Dia mengakui hal itu kan, keburukan dia itu sama saya, minta maaf sama saya gitu kan. Awalnya emang saya abaikan, saya berpikir kayak gini, mau sampai kapan kamu nginin saya gitu kan. Kamu tenang-tenang di sana, saya bisa kirim Al-Fatihah, meskipun dalam hati saya masih sakit hati bang. Tapi saya berpikir lagi, ini perlu diluruskan gitu kan, perlu diarahkan supaya almarhum ini tenang gitu bang. Saya kirim Al-Fatihah lambat laun, alhamdulillah, meskipun butuh waktu nggak sebentar bang, hampir 1 tahun itu trauma ya itu. Bukan trauma ya, jadi dia bayang-bayang dia masih ada di pikiran saya, cara saya ngabisin dia itu masih ada di benak saya gitu. Meskipun kayak gitu, hati nurani saya emang sedih bang, sedih gitu. Kenapa saya harus melakukan kayak gitu? Tapi bang, kalau enggak saya melakukan itu, berarti bisa jadi saya digituin sama dia. Gitu bang Ale. Ya lebih kurangnya membela diri Iya. ya. Oke. Jadi sampai di situ. Nah di sini karena saking banyaknya orang yang penasaran dengan kasus ini, Mas Yanto ya. Jadi kita respon pertanyaan-pertanyaan dari penonton, Iya. Mas Yanto ya. Nanti kalau misalkan ada yang Mas Yanto bisa jawab, nggak apa-apa, jawab aja. Dan kalaupun memang nggak ada yang sifatnya secara pribadi nggak dijawab juga nggak apa-apa. Misalkan ya maaf Bang Ali, yang ini saya nggak bisa jawab, misalnya kayak gitu. Ini saya meneruskan dari pertanyaan-pertanyaan dari penonton aja, Mas Yanto ya. Nah, ini tadi udah. Oh ini. Kebanyakan perusahaan sawit apabila ada karyawan meninggal di kebun, biasanya mereka berdalih mayatnya tidak bisa dikirim
karena jauh-jauh harus dikuburkan di TPU terdekat atau kuburan di kampung. Mereka kebanyakan tidak mau mengeluarkan banyak uang untuk kirim mayat ke kampung halaman. Pengalaman saya seperti itu. Ini dari Tommy Effendi. Iya. Oke, bener nggak Bang kayak gitu ya? Itulah yang saya pelajari, kan saya pelajari dulu struktur kerja di sana, struktur kerja dan struktur seberapa kuat perusahaan itu untuk mengambil kesimpulan itu ilegal atau legalnya Bang gitu kan. Dari fakta yang saya lihat, dari kenyataan yang saya lihat itu ada, jangankan yang meninggal karena baku hantam gitu Bang ya, ada fisik, kontak fisik kayak gitu. Yang meninggal sakit pun Bang, ibaratnya dia cuma berkabung biasa datang. Mungkin sekedar memberi ini aja Bang ya, tunjangan atau tanda duka cita gitu Bang ya. Setelah itu lepas Bang. Mereka nggak mau tahu itu jenazah mau dikebumikan di mana, mau dikebumikan kapan, atau mau gimana caranya, itu mereka nggak mau tahu. Yang mereka tahu ya konsekuensinya, mereka cuma menyediakan lahan. Kalau emang mau dipulangkan ke kampung halamannya, si pihak keluarga harus mengeluarkan dana pribadi untuk memulangkan si jenazah ke kampung halamannya untuk dikebumikan di ke kampung halamannya itu Bang. Tapi andai kata emang berat si pihak almarhum ini untuk menghemat waktu, menghemat biaya, itu ya makamkan di lokasi yang disediakan sama pihak perusahaan itu Bang. Itu biayanya kalau kita jenazahnya ini mau dibawa ke Jakarta misalkan gitu, itu kisaran berapa untuk biayanya sendiri Bang? Pernah saya tanya sama orang Bima yang dekat sama saya waktu itu. Sama orang Bima itu sekitar 15-20 jutaan 15, sampai ke Bima. 20 juta Iya, sampai itu sewa ke Bima. ambulan, udah berikut sewa ambulan, pokoknya udah terima beres sampai sana itu sekitar 2 hari. Hari ketiganya udah siap dimakamkan. Berarti kalau muslim harus pakai peti dong ya? Itulah. Harus pakai peti dan diformalin gitu kan. Sementara kan ajaran ya Muslim, saya pribadi muslim itu kan dilarang keras Bang. Formalin itu kan pengawet. Jadi pilihan efisien secara waktu dan secara keuangan ya dikuburkan di situ, dimakamkan di lahan yang telah disediakan pihak perusahaan itu Bang. Bener itu Bang yang kata netizen atau subscriber JB itu bilang, ya itu bener adanya. Saya nggak menyangkal, itu emang adanya bener. Ya apa namanya? Ya kita kesian juga ya sebenarnya kalau misalkan ada yang amit-amitnya meninggal di sana dan keluarga mau sewaktu-waktu mau ziarah gitu kan nggak bisa karena jauh. Sama halnya saya Bang, waktu nawaitu saya untuk kerja di sana, memutuskan saya ingin merantau, mengadu nasib, cari rezeki, cari rupiah gitu kan, untuk pergi ke sana, itu saya harus siap dengan konsekuensi saya Bang. Konsekuensi yang udah ada dari kenyataan itu, saya udah kayak gini, kalau emang benar fisik saya kuat di sini, saya bisa pulang lagi ketemu orang tua saya, bawa hasil yang baik gitu Bang ya. Tapi kalau nasib buruk menimpa saya, namanya maut Bang, nggak di mana kan. Betul. Saya harus siap dengan konsekuensi saya meninggal di sana, mungkin tanpa dikabarin sama pihak keluarga saya gitu kan, tanpa pihak keluarga saya tahu gitu. Itu juga Bang. Bayangnya sampai segitunya. Oke, nah itu ya teman-teman ya, tadi udah dijawab sama Mas Yanto ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Alza Ashifa 5111. Saya percaya banget dengan cerita Mas Yanto ini. Suami saya mantan karyawan sawit, dan yang namanya bully dan sikut-sikutan dan saling fitnah itu memang ada. Suami kerja di Kalimantan Tengah, pernah mau dimutasi ke Kalimantan Timur, tapi suami memilih resign karena tahu kehidupan di sana bagaimana. Jadi memang ini bukan hal yang orang belum banyak mendengar. Ini berarti udah nggak asing ya buat orang-orang yang udah pernah kerja di perkebunan kelapa sawit. Kalau di sana itu mungkin bisa jadi kayak penjara juga ya. Jadi yang saya perlu jelaskan di sini pada subscriber semua ya. Jadi bener itu. Jadi yang namanya bullying, adu fisik, itu dia nggak mengenal siapa dia, nggak mengenal siapa rasnya. Ibaratnya kalau lu berani, lu lawan. Tapi kalau lu nggak berani, nanggung resikonya, diem. Itu jalan teraman. Cuma dengan jaminan atau dengan pengorbanan, harga diri kamu direndahkan dan diinjak-injak selamanya, selama kamu nggak mau berontak dari situ. Itu Bang. Jadi kontak fisik, jangankan udah sampai di lapangan ya Bang. Dan di lapangan kan kita udah
masing-masing individu bang. Ya. Di barak pun bang, kalau misalnya ada pergaulannya ibaratnya ini sama ini kurang ini gini, kurang akrab, bisa jadi itu pemicu kontaknya terjadi. Saya nggak ngeliat sekali dua kali bang, yang namanya orang pengen golok-golokan sampai dipisahin sama Ya. para petinggi, maksudnya para petinggi dari masing-masing suku itu. Karena mereka pun nggak mau ibaratnya ada pertumpahan darah di antara kedua suku. Jadi jalan tengahnya itu berdamai, diskusikan, musyawarahkan gimana cara jalan terbaiknya. Nah disitulah saat mereka ini cari jalan solusinya, itu cari solusinya dengan cara musyawarah, mungkin dari individu tertentunya. Contoh dari si pelakunya ini ya kan, yang dua orang yang terlibat ini bang, dua orang yang terlibat ini masih ada rasa dendam di hati mereka. Mereka luapkan di lapangan saat mereka tanpa siapa-siapa gitu. Itu yang sering saya lihat bang. Oke. Berarti manfaatnya buat apa gitu? Manfaatnya ngapain gitu? Saling bully, saling sikut-sikutan. Apa di sana juga ada sistem jilat menjilat itu masih ada juga? Saya Masih berlaku. ada bang. Kan di kebun gitu loh, di kebun, di perkebunan. Lo mau ngapain di situ kalau ya nggak saling kenal, nggak saling akrab, kita yang buat apa gitu? Jadi ada keuntungan beberapa pihak ya bang ya. Orang yang merasa kuat itu menindas orang yang lemah. Nah si orang lemah ini, andai kata saya dulu kan pemanen bang ya, pemanen sawit dengan hasil itu kan disebutnya apa namanya, janjang apa pokoknya per ininya tuh kan. Nah di situ perjanjang kalau nggak salah itu. Nah itu saatnya saya jauh dari lokasi yang tempat sawit saya dikumpulkan itu, biji-biji sawit. Saya agak jauh, dan saat mereka tahu saya udah dapat hasil banyak, mereka berusaha membuli saya dengan, ya contoh ya bang ya, meskipun saya belum mengalami itu, berusaha membuli saya dengan cara mengambil bagian hasil yang saya dapat itu bang, hasil panen yang saya dapat. Kalau andai kata saya nggak mau ngasih, ya saya siap-siap dibully gitu bang. Mungkin keuntungan yang mereka bisa dapatkan. Di samping itu mungkin saat berjumpa di warung atau di mana, ya bisa aja memanfaatkan saya dengan istilahnya kata sekarang ya malak gitu bang lah. Itu. Jadi beda sama kita kalau di kota gitu kan, ngekos, misalnya ngekos bareng ketemu orang lain, orang luar daerah gitu kan akrab tuh. Iya, gitu. tegur sapa. Ya bahkan kayak saudara gitu. Mestinya yang di perkebunan itu ya itu tadi yang saya heranin, kok bisa kayak gitu, itu aneh. Ngapain? Ya itu untuk segelintir orang yang mungkin pengen, sebenarnya kalau mereka orang itu ya merasa berpikir merantau itu mereka butuh kawan, butuh keluarga. Karena kalau di mana-mana itu mereka individu bang, sakit ya sendiri, nyembuhin sendiri. Tapi kalau emang bersosialisasi sama sesama orang gitu, sama manusia dengan cara baik, itu mungkin orang juga punya respect yang tinggi gitu bang, punya respect yang bagus gitu sama si orang itu, karena tingkah laku orang itu baik, perilaku orang itu baik. Tapi mereka nggak berpikir ke situ bang, nggak sampai ke situ. Yang mereka pikirkan cuma pengen menonjolkan power dia gitu bang. Oke ya. Itu ya, Kak siapa tadi, Kak Alsa udah dijawab sama Mas Yanto. Selanjutnya nih bang, ini saking jelinya penonton ya mungkin mendengarkan cerita podcast ini. Jadi ada salah sedikit atau ada mungkin yang kelewat sedikit, itu mereka langsung bertanya gitu. Ini menjawab pertanyaan dari Anton Ramadhani. Agak bingung gue sama narsumnya, nggak relate bang. Tadi dikasih supir 20.000. Selanjutnya setelah kabur ketemu pasar, ikut kerja dikasih 17.000 dan bilang baru pegang uang selama di Kalimantan. Kocak nih orang, katanya, dia sambil ketawa gitu. Saya jawab bang ya. Dalam prinsip saya merantau ya kan, saya merantau itu nggak menganggap uang pemberian orang itu uang yang pertama saya dapat. Konteksnya uang yang pertama saya dapat itu benar-benar dari hasil keringat saya bang, bukan dari hasil pemberian orang lain atau menadah tangan. Kita menadah tangan dari orang lain, mengharap belas kasihan orang lain, dikasih. Itu bukan saya anggap uang pertama yang saya dapat. Dan uang pertama yang saya dapat itu yang dari hasil kulit panggul di pasar itu, kulit panggul sayuran itu bang. Itu uang pertama yang saya dapat. Makanya saya jelaskan di sini, uang pertama yang saya dapat itu 17.000, bukan uang 20.000. Karena saya merasa uang 20.000 itu bukan hasil dari keringat saya,
hasil pemberian orang gitu bang. Oh gitu. Jadi jangan, ya maklumilah mungkin Iya. karena agak lama gitu Iya. kan, jadi ada yang kelupaan dan kita juga menceritakan waktu juga gitu bang ya. Jadi mungkin agak dipercepat misalnya kayak gitu bisa jadi. Mungkin kalau diceritakan ini sangat panjang banget loh Iya. perjalanannya ini. Selanjutnya ada lagi dari Akmal Putra Satrio Wibowo. Masa pelaku di podcastin bukannya bakal dicari? Iya. Nah ini jadi memang ya disitulah saya yang jawab dulu bang ya. Jadi di sini memang dari podcast JB, kalau teman-teman mengikuti jejak backpacker dari awal sampai sekarang ini perjalanannya lika-likunya banyak ya. Jadi kita ada menghadirkan narasumber itu berbagai macam karakter, berbagai macam orang. Jadi dari mereka itu entah mohon maaf penghilangan nyawa orang satu itu, terus ada juga paranormal yang boleh yang teman-teman bilang dukun, terus pencuri atau begal lain-lainnya tuh memang banyak di apa namanya di podcast kita itu. Nah jadi menurut saya ini salah satu mungkin ya betul, masa nggak dicari orang gitu ya. Nah di sini mesti ngumpet bang ya, atau gimana nih bang? Kalau Mungkin, saya lanjutin dari bang ya Yanto, Mas Yanto. Ya kalau saya pribadi ya, andai kata emang masih diusut gitu kan, masih dicari, ya saya siap mempertanggungjawabkan diri saya gitu kan, dengan apa yang telah saya lakukan Bang Ale. Oke. Dan di sini saya tegaskan lagi, saya siap pasang badan. Cuma jangan kaget kalau andai kata suatu saat setelah saya kembali ditangkap atau diamankan lagi. Jangan kaget andai kata suatu saat nggak sampai saya ditangkap itu seminggu kemudian perusahaan itu tutup, karena saya bakal bongkar semua kebobrokan perusahaan itu gitu kan. Dari sana mungkin mereka berpikir, ini orang punya kunci dari keburukan kita, ini orang punya ibaratnya power buat bercerita sama oknum-oknum tertentu supaya itu bisa membuat kita itu kecil gitu kan. Dan di sini bang saya berani ngaku kalau emang andai kata suatu saat saya kayak gitu, ya silakan saya tangkap, tapi konsekuensinya bakal saya harus otomatis kembali ke tempat yang itu kan bang. Dan orang-orang yang bantu saya itu bakal terlibat langsung bang. Pasti bakal terlibat. Kenapa? Kamu kabur sama siapa? Kamu dibantu sama siapa? Dan si ini katakan. Dari mereka ini bakal dicari informasi tentang keabsahan perusahaan itu, legal atau tidaknya. Dan mereka nggak bakal mau ditanya sampai sejauh itu. Tapi sumber dari pertanyaan itu bakal ada bang. Setelah saya dibawa ke sana, ya kan, ditanya siapa yang bantu kamu lolos, siapa yang bantu kamu kabur, si ini. Nah, dari polisi itu pun nggak bodoh bang. Mereka pun pasti menanyakan, ini kok bisa kayak gini, legal apa enggak? Pasti bang. Di situlah bang, saya berani pasang badan, siap, gitu kan. Cuma untuk membuka topeng saya ini, mohon maaf, saya belum bisa bang. Ya, nah itu tadi apa namanya? Ada pertanyaan juga ya dari Dewi Simatupang, kenapa harus pakai jubah? Topengnya juga kayaknya kurang nyaman yang dikasih. Ya kasihan narsumnya gitu. Ya kayak yang saya jawab tadi, memang pakai jubah atau penutup wajah biar nggak apa namanya kita menyembunyikan identitas si pelaku ini gitu. Jadi kayaknya teman-teman juga paham lah ya apa yang yang kita maksud gitu. Jadi ya kalau kita ini terbuka sedangkan dia menceritakan cerita kasusnya, ya langsung mungkin udah ketahuan wajahnya udah di mana-mana. Beresiko tinggi bang. Beresiko tinggi. Iya, buat saya. Jadi ya dipahamin aja lah ya teman-teman ya. Harap maklum aja, gitu. Ya. Betul. Iya, itu kemauan dari saya, bukan dari tuntutan dari pihak JB juga ya. Gitu. Jadi ya itu tadi mungkin ada teman-teman juga banyak yang bertanya, ini bener nggak sih narsumnya jejak backpacker ini asli atau bohong-bohongan kayak gitu? Iya. Ini 100% asli, tanpa kita menyuruh Mas Yanto atau narasumber sebelumnya itu buat mengarang cerita. Jadi kalau memang dia
pelaku penghilangan nyawa orang, ya udah dia pelaku penghilangan nyawa orang. Kalau dia pelaku santet, ya pelaku santet. Bener-bener dia ada di hadapan saya gitu. Awal memang saya menghadapi hal-hal yang kayak gitu ya lumayan takut, Mas. Tapi karena sering saya menghadapi kasus-kasus atau orang-orang yang mengalami tindakan kriminal kayak gitu atau melakukan perbuatan kriminal, itu sudah sangat sering banget. Jadi udah terbiasa sih buat saya gitu. Oke. Ya teman-teman, itu penjelasan dari saya. Selanjutnya ada ya pertanyaan dari Yosep nih ya. Bang, kenapa nggak ada ceritanya selama kasih mati orang, tapi kok arwahnya nggak ikut abangnya? Oh tadi udah ya, kok nggak ikut arwahnya? Udah ya tadi Udah, ya, korin ya itu iya. lebih. Kalau kita menyebutnya kita nggak ini ya, bukan arwah ya, Iya. karena Khorim. dalam Islam itu nggak ada arwah. Jadi kita menyebutnya korin. Khorim. Gitu. Keluarga si cewek apa nggak nanya sama Bang Yanto di mana keberadaannya, atau Bang Yanto masih berhubungan dengan si wanita jalan? Oh udah tadi ya. Ini belum ya? Oke. Tadi ya, yang ini yang masih berhubungan itu tadi yang udah dijawab. Nah, keluarga si cewek apa nggak nanya sama Bang Yanto di mana keberadaannya? Ya juga ya. Jadi gini saya jawab ya. Jadi di sini saya akan menjawab setelah saya pulang dari Kalimantan itu sekitar kurang lebih 7 hari lebih. Saya butuh waktu buat tenangin diri, Bang. Buat tenangin diri, buat kembaliin kebugaran fisik saya dulu. Soalnya saat itu benar-benar saya, tekanan mental saya udah jatuh, Bang. Itu kan dalam posisi saya perjalanan segitu jauhnya, bertaruh hidup dan mati saya, kurusnya nggak kira-kira gitu kan. Saya juga butuh ibaratnya benar-benar tingkatkan lagi keimanan saya. Dan di situ berapa hari kemudian, kurang lebih sekitar 10 hari atau 1 mingguan, saya beriktikat baik atas dasar saran dari orang tua saya. Datang langsung ke orang tuanya, ke pihak keluarganya, jelaskan apa yang terjadi. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Jadi saya datang ke sana meskipun emang tanpa orang tua saya secara lengkap. Jadi saya atas perwakilan sama pihak keluarga saya datang ke sana. Saya terus terang begini, Pak, mohon maaf atas apa yang telah saya lakukan gitu kan sama si wanita ini. Bapak pun pasti udah tahu berapa bulan terakhir gitu kan tentang kejadian anak bapak itu ikut sama saya. Cuma saya jujur saya akui, di sini saya nggak pernah ibaratnya beriktikat atau berencana untuk membawa anak bapak atau putri bapak itu ikut sama saya tanpa saya paksakan gitu kan. Saya jelaskan kronologinya. Dia ikut sama saya bukan atas kemauan saya, tapi atas kemauan dia yang udah tergantung sama saya gitu kan, yang dalam hal sesulit apapun minta sama saya, cerita sama saya. Saya sebagai orang yang punya perasaan saat itu kan, perasaan spesial, perasaan lebih. Jadi saya beriktikat ya mungkin dia udah benar-benar tergantung sama saya gitu kan. Akhirnya saya cerita kayak gitu ke dia. Cuma Pak, setelah di sana itu kejadiannya lain lagi gitu kan. Saya ceritakan Bang semua secara detail tentang anaknya itu, dan responnya emang agak marah. Cuma kan saya bilang gini, Bapak kalau andai pun marah sama saya silahkan, mau dilanjut pun silahkan. Cuma saya punya kuncinya Pak. Ibaratnya kunci pembelaan saya bukan berarti saya merasa benar, tapi karena saya punya kebenaran gitu kan, saya berani. Silahkan Bapak gugat saya, Bapak tuntut saya dengan inian mungkin penculikan atau apa gimana gitu kan, saya siap gitu kan. Akhirnya setelah perwakilan pihak keluarga saya menjelaskan tentang kronologinya yang nggak bisa saya ceritakan Bang ya. Jadi secara silsilah ada ikatan Bang Ale, ikatan saudara, tapi itu saudara jauh. Nah disinilah ditengahi dengan, karena kami ini adalah silsilah keluarga gitu kan, yang dulu mereka itu tinggal satu kampung sama saya gitu kan, satu area sama saya, satu RW. Cuma begitu 15 tahun kemudian keluarga mereka itu pindah ke pinggir desa, dan otomatis pihak keluarga saya juga masih tahu secara silsilah itu masih keluarga. Di sanalah pihak keluarga saya menjelaskan kalau emang kita harus mengurus ini ke ranah hukum gitu kan, kita masih bisa bicarakan dengan kekeluargaan gitu kan. Tapi di posisi ini bukan semata-mata saya yang salah gitu kan, kata
pihak keluarga saya. Ini pun harus dijelaskan juga dari pihak si cewek ini. Kalau si pihak si cewek ini juga ada bang. Jadi dia tentang kata yang saya cerita, dia ini ngegelapin uang saya, itu bisa jadi saya penguat saya. Andai kata emang mau diusut, saya juga bisa usut. Saya juga bisa tuntut uang saya yang pernah dia makan. Kenapa saya tega? Dia pun tega sama saya bang. Kenapa saya tega? Dia pun tega sama saya gitu. Oke. Jadi di sana adalah ibaratnya garis tengah, ya udah. Yang udah ya udah, dan toh dia pun udah kembali. Saat itu kan saya pulang udah berapa ini kan. Dia pun rencana mau pulang gitu kan. Dengar kabar terakhir ya dia kerja di spa itu. Di spa makin banyak aja tuh yang menggunakan jasanya. Itu balik lagi ke diri dia lah gitu. Ya spa kan identik dengan hal-hal yang begitu ya. Betul. Mas, ya. Oke. Nah ini ada lagi nih mungkin dia kayaknya memang sih saya juga sempat mempertanyakan pertanyaan ini. Memang ada beruang madu ukuran 4 kali lipat. Bedanya di hutan Kalimantan gimana? Katanya. Jadi mungkin ya bang ya, kalau emang saya berpikir itu beruang madu bisa dimaklumin mungkin karena mata saya begini. Ya. Kedua, karena faktor halusinasi itu bang. Dalam arti saya kan kepanikan saya berusaha untuk kabur, di samping di sisi lain itu saya dihantu-hantui sama si almarhum ini, si Korim ini kan. Pikiran saya mungkin itu beruang gitu kan. Ya mungkin bisa jadi itu karena emang saking gedenya saya anggap itu beruang, bisa jadi itu orang utan. Tapi yang saya lihat emang gede banget bang. Posisi emang karena badan saya yang kecil waktu itu ya. Badan saya yang kecil jadi saya berpikir itu tuh gede. Jarak sekitar 5 meter 10 meteran dari saya. Gitu bang. Cuma kalau bekantan, orang utan real ada. Saya pernah ketemu langsung dan pernah mengganggu secara ini enggak gitu kan. Cuma saya berusaha menghindari karena itu habitat mereka. Saya masuki rumah mereka, masuki habitat mereka. Saya nggak bisa nentang gitu kan. Cuma saya bisa menghindari gitu. Jadi itulah tadi yang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan komentarnya gitu ya. Nah selanjutnya mungkin Bang ini ada lagi nih. Jadi yang perlu saya, ini kan banyak yang iniin kok bisa gitu kan. Si cewek itu maksudnya tuh senekat itu ya kan. Dan setelah senekat itu yang mungkin kalau para viewer itu menyaksikan dari video yang pertama, dari konten yang pertama mungkin bertanya-tanya hal itu. Dan di sini saya jelaskan juga ada beberapa hal yang nggak sempat saya ceritakan, nggak kepikiran saya ceritakan. Kan di sini setelah terjadi pemukulan itu dan secara beberapa hari kemudian saya dibawa gitu kan. Dan sebelum dibawa ini saya sempat mendengar kabar dari si Bang E. Bang Y, ini si cewek itu dia bilang gitu kan, dengernya mau dinikahin sama Pak RS gitu kan, dengan logat khas dia gitu. Di sini dia bilang kayak gitu, dinikahin. Oh ya udah gitu kan. Akhirnya saya minta bantuan dia lah, nggak mungkin saya kesana sendirian gitu kan. Saya berusaha klarifikasi gitu kan, bukan berarti saya masih sayang, cuma saya membenarkan, meluruskan. Konon katanya mau dinikahkan siri. Gimana mau dinikahkan siri dengan catatan dia katanya mau wali hakim, sedangkan orang tuanya masih hidup Bang Ale. Gila ya. Nah, secara Islam itu nggak boleh masih ada orang tuanya diganti ke wali hakim, harus orang tuanya dulu sebagai walinya. Di sana saya protes dan mungkin disinilah pemicu dari kemarahan Pak RS ini yang membuat beberapa orang di sana semakin sentimen sama saya, semakin berani buat membuli saya, mungkin karena asupan materi dari Pak RS ini gitu Bang. Dan di sini saya jelaskan juga yang sempat mungkin bertanya sama saya ya, bertanya di video itu, kok bisa gitu kan dalam jangka waktu sekian hari saya sembuh gitu kan, 5 hari saya sembuh. Para viewer yang saya hormati ya, saya jawab sekarang di sini. Saya dibawa saat itu diobati secara tradisional, entah itu secara magic atau secara ramuan dalam segi ilmiah. Bisa jadi
gitu kan. Obat ilmiah atau obat tradisional itu, secara pengobatan tradisional atau obat ilmiah ini hanya perantara. Selebihnya itu kekuasaan Allah. Nggak ada yang nggak mungkin sobat di mata Allah. Alam semesta ini, langit dan bumi diciptakan dengan satu kata kun fayakun. Apalagi badan saya yang sekecil ini dengan tulang-tulang yang berapa banyak dibandingkan alam semesta yang udah Allah ciptakan. Nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kamu bertanya kayak gitu, seolah-olah kamu menyepelekan kekuasaan Allah, gitu aja. Benar begitu Bang Ale? Betul, betul sekali. Ya. Nah, jadi yang waktu itu kan sempat diselamatkan oleh suku pedalaman ya. Kita nggak menyebutkan itu suku apa. Mungkin teman-teman bisa menerka sendiri di suku apa yang ada di tanah Borneo tersebut, gitu ya. Nah, di sana selama berapa hari waktu itu di kampungnya suku itu? Nggak sempat sehari Bang. Jadi berapa jam doang, bahkan nggak sampai 2 jam. Jadi begitu saya ketemu sama ibu-ibu itu suku dalam, saya diajak ke tempatnya dia, itu satu pemukiman, mungkin satu kampung, bisa disebut kampung karena ada berapa 3 rumah gitu kan, dan banyak komunitasnya di sana. Di sana saya dibawa, dikasih minum air yang bau daun serai itu sebagai penawarnya. Selebihnya kayak macam tuak atau arak gitu kan, yang bikin mata saya makin kunang-kunang, kepala saya makin pusing. Dan di sana saya pun nggak berbicara dengan bahasa normal, bahasa konvensional kayak kita, bahasa Indonesia. Saya bicara pakai bahasa isyarat karena dia pun nggak ngerti bahasa saya gitu. Jadi saya di sana dikasih minum itu, ya mungkin wallahu alam ya, percaya nggak percaya ya, saya merasakan sendiri gitu kekuatan magic dari dampak dari atau efek dari setelah saya minum itu. Saya rasakan stamina saya makin segar. Dan di sini saya luruskan juga Bang Ale ya, maaf. Yang ada pertanyaan kok bisa gitu tanpa arah, tanpa HP bisa tahu arah. Katanya nggak pegang HP. Itu saya sempat baca juga pertanyaan itu kan. Nah, saya perlu jawab ya mungkin bantuan dari magicnya orang suku dalam itu. Yang saya sebutkan, setelah saya ketemu persimpangan jalan atau perempatan jalan, saya nggak peduli kanan kiri yang saya pilih atau lurus yang saya pilih, kaki saya yang kemana, itu panduan saya, bukan dari Google Map, karena saya sama sekali nggak pegang HP. Penerangan pun cuma batas korek api yang saya punya. Itu Bang Ale. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih sama si suku dalam ini ya. Kalau biasanya kan kalau yang suku lainnya itu kan mereka udah berbaur atau udah ada yang jadi orang kota juga gitu. Nah, untuk pakaiannya juga sudah kayak biasa, punya kendaraan, udah bukan yang ada di bayangan kita. Suku sana itu benar-benar kayak di dalam banget gitu. Nah, yang suku yang nolongin Bang Yanto ini, dia pakainya seperti apa sih Bang? Masih pakai pakaian kayak menggunakan bahan-bahan alami atau memang udah bahan-bahan baju bener gitu kayak gitu, bahan tekstil? Kalau dari segi berbusana atau pakaian itu, dia yang setahu saya, yang sepenglihatan saya itu dia pakai daun-daun kering, kayak macam nggak tahu daun apa, namanya saya nggak tahu. Intinya ada daunan yang kering, yang primbun, yang tutupi badan dia, sebagian tubuh dia bisa tutupin dan sebagian tubuhnya enggak. Bahkan bisa dibilang apa ya, cuma kayak bentuk bra dari dedaunan dan celana dalam dari dedaunan juga. Mirip dengan yang di Papua ya. Betul Bang, dengan senjata khasnya dia gitu, berburu khasnya itu di kanan kirinya itu, dan identik sama kalung babi itu Bang, di kanan di lehernya itu. Yang saya perhatikan dan saya lihat hampir semuanya di suku itu saat itu kayak gitu yang saya lihat. Iya benar, mirip banget sama suku di Papua ya. Asmat ya. Ya banyak sih suku di Papua juga gitu ya. Kayak gitu ya. Tapi mereka nggak ada suara, ada mereka tapi. Ada Bang. Mereka ngomong biasa aja kayak. Iya. Gitu. Nah saat mungkin saya berpikir itu kepala sukunya ya, dengan ornamen atau pernak-pernik yang begitu lengkap dibandingkan yang lainnya. Si kepala suku itu meminta bantuan sama mungkin pesuruh dia dengan bahasa dia. Saya pun nggak ngerti bahasanya apa. Intinya mungkin ambilkan air untuk dia dan bawakan. Beberapa makanan pun saya disediakan dengan
ya makanan yang nggak tahu bentuknya apa itulah, mungkin makanan apa itu tradisional dia. Di sana dia berbicara sama suku dia itu berbicara normal dengan bahasa dia sendiri, tapi dengan saya gitu bahasa isyarat karena kami nggak saling mengerti bahasa sama satu sama lain bang gitu. Oke, Bang Yanto atau Mas Yanto. Nah, di sini terakhir ada lagi pertanyaan atau komentar ya yang sering banget saya baca di setiap video-video saya, mesti ada nyantel dua kata. Jadi dia dua katanya itu adalah pendongeng handal. Nah, ini banyak banget. Jadi dari video yang sebelumnya memang ada, tapi yang orangnya ya mungkin berbeda-beda ya. Iya betul. Dengan komentar yang seperti itu. Oke lah, kalau pendongeng handal mungkin boleh dikomentari di video mungkin yang si narasumbernya itu berkali-kali gitu datang ya buat cerita. Bisa lah itu ya. Oh ini kayaknya masa iya di sana ada, di sini ada, di sini ada gitu. Apa namanya cerita dia. Nah, menurut Mas Yanto ini emang benar-benar 100% real ya, Mas. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya ya, Allah gitu kan. Dan saya berani bersumpah ini real 100% asli pengalaman saya. Saya punya dokumentasinya yang beberapa saya masih simpan itu saat setelah saya pegang ponsel. Saya punya ponsel, punya HP. Dalam arti kan saya waktu di Kalimantan itu, waktu saya kabur di perkebunan sawit itu belum pegang HP Bang Ale. Belum ada alat untuk mendokumentasikan kejadian-kejadian tertentu yang mungkin bisa saya jadikan kenang-kenangan. Tapi setelah saya punya HP, saya punya dokumentasinya. Saat saya jualan bendera, saat saya diselamatkan seseorang gitu, satu kelompok untuk berjualan bendera itu, dan ada beberapa orang yang membantu kepulangan saya kembali ke keluarga saya. Dan saat kabur itu pun sebenarnya banyak gitu kan. Kalau saya mau sebutkan di sini, saya jabarkan juga ya. Sekarang nggak bisa lagi saya tutup-tutupi. Ini ada beberapa hal yang mungkin masih saya tutupi. Dan kaburan saya pertama itu, kota yang pertama saya injak itu Sangkulirang, Bang. Oke. Sangkulirang saya diturunkan di jembatan dekat ujung Sangkulirang itu. Di Sangkulirang ada Sangkulirang. Nah, lalu saya jalan kaki setelah merasa fit gitu kan. Saya jalan kaki lanjutkan ke daerah kalau nggak salah Bengalon. Daerah Bengalon di Kalimantan Timur. Kalau nggak salah tahu ya saya itu. Entah Bengalon nggak tahu apa dulu. Nah, dari situ perjalanan saya itu berhari-hari Bang Ale. Kanan kiri hutan sawit. Ada pun sekalipun bukan hutan sawit, ketemu kayak kayak tempat lahan tandus kayak gitu. Cuma kebanyakan mayoritas 80% itu hutan sawit. Nah, di situ saya jualan kaki semampu saya dengan kondisi badan saya saat itu, dengan pakaian saya yang udah compang-camping, sepatu saya yang udah bolong, tas saya yang masih yang udah dekil. Saya berusaha jalan kaki cari orang yang bisa menyelamatkan saya, membantu saya untuk ke kota yang lebih ramai penduduknya, bukan untuk membantu saya pulang tapi untuk melanjutkan hidup saya gitu Bang, mencari nafkah, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup saya. Di situ saya jalan kaki dari Bengalon sampai ke kota Sangatta. Itu dari situ. Yang pertama saya temui di kota Sangatta itu di area warung tambang. Di situ area warung tambang itu tempat nongkrongnya supir truk. Yang keluar dari pertambangan biasanya suka mampir dulu ke situ sekedar beli kopi atau rokok. Nah, saya di situ ketemu sama Mas David. Ini nggak bisa saya ini lagi. Mas David ini orang Medan itu kan. Dia ngebantu saya untuk mengenalkan saya sama Bapak Suro. Nah, di sana saya makin nggak enak hati karena mereka pun berkeluarga. Saya kaburlah, saya jalan kaki lah, saya keluar lagi. Masih di lingkup daerah Sangatta. Di pasar tradisional Sangatta, saya berusaha untuk cari uang, cari rezeki dengan cara saya sendiri, dan saya dapat di sana dari hasil kulit panggul sayuran dengan upah 17.000 yang saya sebut uang pertama saya yang saya dapat di sana dengan cara halal dan mengeluarkan keringat saya sendiri itu Bang. Ya teman-teman ya, jadi ya yang komentar pendongeng handal
Saya sebenarnya agak risih sih dengan Iya. ya. Jadi nggak semua narasumber yang hadir di kita itu mereka orang yang pro atau mahir berbahasa. Ada juga mereka punya pengalaman tapi mereka susah buat ngomong gitu Iya, ya, betul. entah itu gugup, entah itu gagap. Dan ini kalau ada yang agak gagap sedikit atau gugup gitu, itu kayaknya nggak yakin deh ceritanya bener katanya gitu, dari ngomongnya aja udah nggak meyakinkan. Aduh, teman-teman, jadi nggak gampang untuk menceritakan sesuatu kejadian di kursi panas ini ya. Betul Bang Ale. Jadi berhadapan dengan kamera itu sesuatu hal yang luar biasa bagi orang yang baru akan memulai di podcast atau di wawancara gitu. Nggak gampang. Apalagi yang beresiko tinggi ini Bang Ale. Betul. Jadi harap maklum aja kalau misalkan ada dari cerita-cerita, ada dari narasumber-narasumber kita ceritanya yang kaku atau apa gitu. Justru sebenarnya yang boleh di ini itu yang bener-bener cerita bener, kalau menurut saya mungkin mereka yang agak kaku itu ya. Karena mereka bingung nih, takut salah ngomong, takut gimana, terus grogi lihat kamera depan belakang kiri kanan gitu. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cerita juga silahkan adu keberaniannya di kursi panas ini. Apalagi kalau udah bertatapan dengan saya Bang ya. Udah saya tatap langsung, udah langsung gregetan, udah panas dingin. Auranya beda. Oke, ada tambahan lagi dari sini, mungkin ada yang mau disampaikan atau pesan dan kesannya, apa yang dapat dipetik dari, apa yang dapat kita ambil atau pelajaran dari cerita dari Mas Yanto ini. Ya kalau saran saya, pendapat saya, hikmah yang bisa saya ambil ya balik lagi. Kalau emang para viewer jejak backpacker ini menyimak dari konten pertama, ini kesimpulannya bukan karena saya berzina sama si perempuan. Saya nggak pernah berzina sama perempuan. Rumah saya sama rumah dia pun berbeda. Nggak pernah tinggal satu atap. Di sini kesalahan fatal yang saya lakukan itu kemana-mana keluar dari rumah tanpa izin orang tua. Itu Bang Ale. Jadi diberusahakan sebisa mungkin harus izin sama orang tua, sekalipun kita nggak melangkah jauh dari rumah kita itu kan. Itu doa restu orang tua itu sangat besar andilnya untuk kesuksesan kita di kemudian hari. Dan di sini saya ingatkan juga, jangan melihat saya lah sebagai orang pendosa, sebagai orang pendosa gitu yang pernah melakukan dosa. Jangan melihat saya yang berbicara ini sebagai orang pendosa, tapi dengarkan apa yang saya ucapkan. Kalau emang katanya benar, diambil yang benarnya, dan salah ambil buang yang salahnya gitu kan. Sedangkan mereka yang berdasi belum tentu berhati bersih dan berperilaku baik sesuai dengan pakaian mereka itu. Betul, yang berdasi banyak tikus itu juga, tikus berdasi ya. Gua nyindir lagi. Oke, Backpacker, itulah tadi obrolan mistis atau tragedi yang dialami oleh narasumber kita Mas Yanto. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker biar tembus 1 juta subscriber. Amin. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik yang ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, hubungi admin melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Yanto, terima kasih buat waktunya. Iya. Mas Yanto jauh-jauh dari sana ke sini, ongkosnya mahal ya Mas Yanto, Iya, lumayan ya. alhamdulillah. Diminum Mas Yanto? Iya. Oh iya, nggak bisa. Oh iya, jangan buka dulu. Jangan buka dulu kan. Saya minum dulu.